Sobat Bincang Energi semua, kembali lagi dalam segmen kesayangan anak muda zaman sekarang dalam yang mencintai bidang energi, Bincang Energi Muda atau yang biasa juga disebut dengan BEM. Kami mengucapkan terima kasih atas antusias dari Sobat Bincang Energi semua yang luar biasa banget nih dalam mengikuti program-program dari Bincang Energi. Bahkan hari ini kita bisa sampai dalam segmen Bincang Energi Muda yang ke-15. Wah, luar biasa banget ya perjalanan panjang dari segmen Bincang Energi Muda ini sendiri. Perkenalkan, nama saya Sutisri Hardianti. Malam ini saya akan menemani Sobat Bincang Energi semua untuk mengupas dan membahas lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya potensi energi atau potensi transisi energi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, diharapkan kepada Sobat Bincang Energi semua untuk tetap stay tune karena malam ini saya nggak sendirian nih untuk membahas potensi energi yang ada di Indonesia, tapi malam ini saya ditemani oleh Mas Arief Utomo yang merupakan Program Manager dari New Energy Nexus Indonesia. Izinkan saya untuk mengundang beliau untuk bergabung dalam sesi sharing kita malam ini. Halo Mbak Suti. Halo Mas Arief, selamat malam. Gimana kabarnya nih Mas? Ya, selamat malam. Kabar baik Mbak Suti. Mbak Suti gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Mas. Sudah siap untuk sharing-sharing nih Mas dengan Sobat Bincang Energi semua pada malam hari ini? Bahkan udah nggak sabar nih. Wah, luar biasa banget nih ternyata dari Mas Arief dan juga Sobat Bincang Energi semua udah sumringah banget dan antusias banget nih untuk menunggu sesi sharing kita malam ini. Nah, Sobat Bincang Energi, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, kita akan membahas atau mengupas lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya potensi dari transisi energi yang ada di Indonesia. Nah, kita juga akan ditemani oleh Mas Arief Utomo yang merupakan Program Manager dari New Energy Nexus Indonesia. Nah, Mas Arief, katanya ini kan nggak kenal, maka nggak sayang nih kalau misalkan kita kenalan dulu nih, dikit boleh nggak dengan Mas Arief, dan juga mungkin bisa menceritakan sedikit soal background dari Mas Arief yang nampaknya sudah sangat andal nih di dalam bidang energi terbarukan. Boleh dipersilakan Mas Arief untuk memperkenalkan diri. Ya, boleh. Terima kasih Mbak Suti dan juga teman-teman dari Bincang Energi untuk kesempatannya dan sudah mengundang saya mewakili dari New Energy Nexus. Nah, mungkin untuk sedikit perkenalan, ini karena topiknya juga transisi energi nih. Nah, ini saya merupakan salah satu orang dari mungkin juga udah banyak ya yang bertransisi karir gitu, Mbak Suti. Jadi dulu saya lulusan dari teknik kimia. Awal-awal itu saya kerjanya di industri migas awalnya, ya dari udah sempat dari 2012 ya sampai ke 2016 itu saya di oil and gas, terus udah sempat keliling-keliling ke beberapa rig ya, ke onshore, ke offshore, segala macam, dan akhirnya di situ saya mikir in terms of energi gitu, karena saya juga udah melihat bagaimana proses pengeboran gitu ya, akhirnya saya decide untuk explore bidang yang lain gitu. Nah, waktu itu yang menjadi kepikiran sebenarnya belum mikir untuk langsung terjun ke clean energy gitu ya, tapi awal-awal itu saya jatuh hati atau penasaran ke dunia startup gitu, makanya saya mulai join ke startup. Waktu itu udah sempat jalan beberapa tahun, mungkin 2 tahun di dunia startup, sempat juga jadi konsultan bisnis. Kemudian dari situ kayak merasa makin penasaran nih dengan kedepannya itu seperti apa gitu ya, energi gitu, energi terutama. Nah, salah satunya yang dulu potensial untuk rame dibicarakan itu soal energi terbarukan gitu, dan itu kan cukup bikin penasaran ya, dan akhirnya memberanikan diri untuk apply ke LPDP untuk mendaftarkan gimana caranya saya bisa lebih tahu gitu terkait dengan energi sistem sendiri gitu, energi terbarukan, dan juga integrasinya di sistem energi yang ada saat ini. Nah, long short story, dari situ akhirnya saya semakin tertarik nih dengan pembahasan yang ada di situ, dan menurut saya cukup unik komplikasi dari integrasi dari energi sistem itu sendiri. Nah, makanya akhirnya saya bergabung di New Energy Nexus hingga saat ini, Mbak. Gitu mungkin ceritanya. Oke.
Oke, menarik banget nih Sobat Bincang Energi semua. Ternyata yang bersama kita malam ini Mas Arif udah nggak usah diragukan lagi nih perjalanannya dalam menggeluti bidang energi sampai akhirnya sempat berpindah-pindah di sektor energi sebelum melabuhkan hatinya di clean energy, di bidang clean energy. Kira-kira seperti itu ya Mas Arif ya. Iya, betul sekali. Okay. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Sobat Bincang Energi semua yang baru bergabung. Selamat datang di live Bincang Energi kali ini. Luar biasa banget nih Sobat Bincang Energi semua. Tadi kita sudah mendengar sama-sama bagaimana sebenarnya sepak terjang dari Mas Arif ini sendiri. Dan kalau misalkan nih ya Mas, kita ngomongin soal sektor energi sendiri yang ada di Indonesia. Kita kan tahu Indonesia itu negara yang besar dan negara yang punya banyak potensi termasuk juga dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, dalam mendukung transisi energi ini kan kita juga pasti punya nih yang namanya resolusi-resolusi tertentu yang akan membantu kita untuk berkembang, kira-kira seperti itu nih. Nah, Yap. terlebih sekarang juga kan udah banyak nih Mas ya sektor-sektor yang mulai menggalakkan yang namanya clean energy atau juga transisi energi menuju energi terbarukan itu sendiri, mulai dari pemerintah, swasta, dan juga lapisan-lapisan masyarakat. Nah, kalau misalkan nih dari kacamata Mas Arif sendiri terkait dengan hal ini, kira-kira gimana sih sebenarnya kondisi terkini dari pemanfaatan energi yang ada di Indonesia? Apakah kita sudah mencapai di titik yang bisa dikatakan berhasil atau sebenarnya bagaimana nih Mas kira-kira? Boleh Mas Arif silakan. Ya, boleh. Ya mungkin dalam secara singkatnya kita berprogres ya, Mbak Supi ya. Kalimat yang menurut saya cukup tepat untuk digunakan dalam menggambarkan transisi energi di Indonesia ataupun pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia gitu. Kenapa? Karena memang kita walaupun saat ini ketika kalau teman-teman cukup mengikuti berita gitu ya, di akhir tahun 2021 itu kita memang energi terbarukannya porsinya itu sekitar 11,5% gitu. Nah, 11,5% ini kalau dilihat dibandingkan dengan target kita itu harusnya di akhir 2021 itu sesuai rencana kita harusnya udah mencapai 14,5% gitu ya. Berarti kan lebih rendah gitu. Nah, cuma kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu kita berprogres karena di tahun 2020 itu kita di 11,2. Jadi kita masih ada improvement. Mungkin masih belum signifikan, tapi kita juga harus fair ya karena kan di tahun 2021 ini kan kita juga masih dalam masa pandemi. Jadi beberapa development terkait dengan pembangunan ataupun proyek pembangkit listrik energi terbarukan itu commercial operation date-nya itu tertunda gitu karena situasi dari pandemi itu sendiri gitu. Nah, kalau saat ini kita bicara soal energi, in terms of energi terbarukan, tadi saya sudah sempat mention kalau bauran EBT-nya itu atau energi baru terbarukan itu masih 11,5% ya. Nah ini masih cukup kecil dibandingkan dengan minyak bumi. Minyak bumi itu di akhir 2021 itu udah masih di angka 31,2%. Dan sementara coal sendiri masih 38%. Jadi memang room of improvement-nya itu masih cukup luas Mbak Suti. Dan di sini sebenarnya kita notion untuk beralih ke energi terbarukan itu untuk Indonesia itu cukup urgent karena yang pertama seperti yang kita tahu energi fosil itu kan menghasilkan emisi yang tidak bagus ya untuk kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dan juga sebenarnya kita itu juga tidak baik untuk mengkonsumsi oil gitu karena saat ini Indonesia itu punya posisi di mana kita mengkonsumsi minyak itu lebih tinggi daripada level kita memproduksi minyak itu sendiri. Secara perbandingan itu kita konsumsi minyak itu bisa 1,5 juta barel per hari, sementara produksinya itu hampir setengahnya cuma 700.000 barel per hari. Makanya notion untuk bertransisi energi ke energi terbarukan itu tinggi ya urgensinya. Dan di sini kalau kita lihat di RUPTL sendiri dan juga di RUEN itu kita memiliki ambisi yang cukup tinggi Mbak Suti gitu. Itu good news-nya ya, berarti kan di sini untuk penggiat energi terbarukan kita
notionnya adalah kita masih punya banyak ruang nih untuk terus menggalakkan pembangunan di EBT, dan kenapa saya bilang berprogres, karena dari segi peraturan pun, dari segi regulasi itu kita sudah melihat cukup signifikan perkembangannya, yang tadinya mungkin kita bicara 2019-2020 untuk rasio penjualan, contoh kalau kita memasang solar panel gitu, kita mau kirim ke grid itu, kita cuma dapat 85%. Nah, sekarang sudah 1:1 nih. Nah, harapannya dengan adanya progres seperti ini juga akan bisa menambahkan appetite lagi untuk para penggiat energi terbarukan gitu, Mbak Suti. Wah, menarik banget nih ya Mas Arief dari penjelasannya tadi, dan juga Sobat Bincang Energi semua, bahwa ternyata dalam proses transisi energi ini Indonesia dikatakan terus berproses gitu ya Mas. Satu kata kunci yang saya pengen highlight tadi adalah kita selalu berproses. Jadi meskipun ada angka-angka tertentu, itu sudah merupakan suatu komitmen atau suatu bentuk apa ya, kayak komitmen Indonesia itu sendiri untuk mendukung yang namanya transisi energi yang ada di Indonesia. Nah, Mas Arief, lebih lanjut lagi nih, kita menggali soal bagaimana banyak pihak atau banyak elemen yang lagi gencar-gencarnya nih menerapkan yang namanya transisi energi. Nah, kalau kita misalkan menilik dari sisi roadmap atau katakanlah peta jalan dari perencanaan transisi energi sebenarnya itu sendiri, sebenarnya gambarannya gimana sih ya Mas? Maksudnya kita kan punya, kita sadar dan kita tahu kita punya komitmen yang sudah tercantum sebelumnya dalam Paris Agreement yang menyatakan kalau misalkan Indonesia ini akan terus terlibat aktif dalam mendukung bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 nanti. Nah, seiring waktu yang terus berjalan nih, kira-kira ada nggak sih insight tertentu dari kacamata Mas Arief sendiri kepada Sobat Bincang Energi semua, dan juga teman-teman mungkin yang bergabung pada malam ini dari Energy Nexus Indonesia, tentang sebenarnya gimana sih roadmap dari transisi energi yang ada sekarang, sebenarnya udah sampai mana sih Mas kira-kira? Mas Arief. Iya, oke. Mungkin sebelum kita ke roadmap dulu, kita ngomongin yang akan terjadi di tahun ini kali, Mbak ya. Karena ini kan tahun 2021 itu sebenarnya akan menjadi, kalau saya bilang potensially menjadi milestone besar untuk perjalanan energi transisi di Indonesia. Kenapa? Karena di tahun ini, tahun 2022, maaf, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menghosting G20 ya, di mana G20 ini menurut saya adalah milestone yang sangat unik, karena di situ momen G20 sendiri itu dari segi timeline itu berada di antara COP26 yang kemarin baru kita alami di Glasgow UK, dan juga COP27 yang akan diadakan di Egypt kalau nggak salah. Nah, di sini juga kita punya momentum mengadakan G20 di tengah-tengah pandemi gitu, dan di sini kan dan di sini itu perlu yang kita garis bawahi dengan yang bikin kita semangat gitu ya. Ternyata transisi energi itu menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas gitu. Jadi ada 3 topik utama yang akan dibahas di G20 yang menjadi fokus di G20, yaitu transisi energi salah satunya, kemudian arsitektur dari kesehatan global, terus yang berikutnya adalah transformasi ekonomi berbasis digital gitu. Kurang lebih seperti itu 3-nya. Jadi kita sangat senang bahwa transisi energi ini dalam G20 menjadi suatu topik yang utama gitu, dan ini akan menjadi pusat perhatian dari publik, penggiat energi ataupun policy maker gitu. Jadi kita di tahun ini pun kita sebenarnya udah cukup excited gitu ya, melihat nanti bagaimana perkembangan development dari dialog di G20 itu sendiri. Terus bicara soal peta jalan transisi energi, sebenarnya sesuai yang sudah disampaikan di Ruwen ya, ataupun juga yang sering dipaparkan oleh rekan-rekan dari Kementerian ESDM, itu kalau tadi kita bicara di akhir 2021 kita bauran EBT-nya masih di 11,5% gitu. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di 2025 itu Indonesia mentargetkan punya bauran EBT itu di 23% gitu kan. Dan targetnya juga rasio elektrifikasi itu menjadi 100%, Mbak. Berarti tidak ada lagi lokasi di Indonesia di akhir tahun 2025 yang harusnya tidak mendapatkan akses terhadap
listrik gitu. Itu adalah apa namanya harapan yang ada tertuang dalam rencana itu sendiri atau di peta jalan transisi. Nah, kemudian dari situ dari 2025 kita bergerak fast forward ke periode 2026 sampai 2030. Di akhir 2030 porsi transisi ke energi terbarukan itu akan bergerak sangat masif dari 23% di 2025. Di 2030 kita mengharapkan kita punya 42% energi terbarukan yang akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya. Dan di situ harapannya di 2030 itu tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga fosil baru yang akan dibangun. Itu kan sesuatu yang membuat kita sangat looking forward ya untuk bagaimana implementasinya. Nah, kemudian di 2035 yang tadinya 42% di 2030 itu bakal naik sampai ke 57%, lebih dari setengah porsi energi kita akan berasal dari EBT di 2035. Dan juga harapannya dengan tren seperti ini nanti di 2060 itu kita bisa mencapai 100% energi terbarukan yang kemungkinan akan didominasi oleh tidak hanya PLTS tapi juga oleh hydro. Dan di situ ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa di 2055 itu target pembangkit listrik tenaga uap terakhir itu udah retire. Jadi itu udah terakhir di 2055 dan juga di 2054 pembangkit listrik tenaga gas dan uap itu akan terakhir retire gitu. Jadi harapannya peta jalan transisi ini kan sudah ada gitu ya roadmap-nya gitu. Nah sekarang pertanyaannya tinggal implementasi. Nah ini juga part of us nih yang sebagai warga Indonesia ya harusnya juga cukup excited dan juga mendukung progres atau development ke arah sana gitu Mbak Suti. Oke, ternyata semakin menarik nih pembahasan kita malam ini Mas Arif dan juga Sobat Bincang Energi semua. Kalau misalkan tadi Mas Arif sudah menjelaskan nih bahwa beberapa roadmap atau juga kita sebenarnya udah punya rencana-rencana tertentu untuk mencapai target-target dari bauran energi itu sendiri, termasuk dari tahun 2025 nanti harusnya udah nggak ada lagi ya Mas daerah yang sekiranya nanti nggak mendapat aliran listrik, kurang lebih seperti itu masih untuk berbicara soal roadmap. Kalau misalkan kita bahas roadmap juga berarti kan di dalamnya juga meliputi rencana dan juga banyak upaya ya Mas ya pastinya yang akan ditempuh oleh semua elemen termasuk juga pemerintah, swasta dan masyarakat. Nah tadi Mas Arif juga sudah sempat menyinggung tentang gimana sih kita semua yang ada di sini termasuk juga Sobat Bincang Energi malam ini bisa berperan aktif dalam gimana sebenarnya penerapan dari atau pengupayaan dari pengimplementasian transisi energi itu sendiri. Nah, untuk Sobat Bincang Energi semua, malam ini yang mungkin hadir, boleh banget kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau punya sesuatu yang ingin didiskusikan bersama dengan Mas Arif, mumpung kita lagi sama Mas Arif nih malam ini, boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom komentar, karena nanti kita akan membuka sesi diskusi di akhir sesi segmen program ini. Nah, tadi balik lagi nih Mas Arif ke elemen-elemen ataupun juga sektor-sektor penggerak dari transisi energi itu sendiri. Kita pasti nggak bisa memisahkan yang namanya elemen masyarakat. Nah, kalau kita bedah lagi di dalamnya, masyarakat itu kan ada banyak ya, ada banyak jenisnya, ada macam-macam pengklasifikasiannya. Nah, kita tahu di dalam masyarakat itu juga ada yang namanya generasi-generasi muda nih, Mas Arif. Generasi-generasi milenial, generasi-generasi Gen Z, seperti yang sering disebut oleh teman-teman semua. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal generasi muda ataupun generasi milenial, sebenarnya peran mereka tuh udah sejauh mana sih, Mas? Atau sebenarnya apa aja sih yang bisa mereka lakuin untuk mendukung atau juga mendorong pengimplementasian dan pengupayaan dari transisi energi itu sendiri? Gimana nih kira-kira Mas Arif pandangannya? Ya, wah ini pertanyaan yang menarik nih. Karena banyak ya dibicarakan elemen
peran dari generasi muda gitu. Nah, ini saya juga ingin semoga teman-teman juga mengkategorikan saya sebagai generasi muda ya. Walaupun saya sudah sebut umur tadi kerja di tahun berapa awalnya. Nah, sebenarnya bicara soal generasi muda mungkin kita mulai dulu dari statistik ya. Kalau di level global gitu ya. Generasi muda ini kan termasuk representatif populasi yang cukup signifikan gitu. Umur 15 sampai 29 itu proporsi dari total populasi itu sekitar 22%, 22,7 lah. Nah itu karena generasi muda berumur 15 sampai 29 itu saat ini di level global itu jumlahnya 1,8 billion gitu atau 1,8 ya dan dibanding dengan populasi total sekitar 7,9 billion. Jadi proporsi dari generasi muda ini kita ngomongin generasi muda dari 15 sampai 29 ya, baru range itu aja udah sekitar 22-23% gitu. Nah, kita belum kategorikan yang milenial nih ya, mungkin milenial coret ke atas kali ya, 30-31 ya udahlah kita masukin aja gitu. Nah, mungkin itu bisa portionnya bisa seperempat dari populasi global gitu. Nah, dari segi jumlah aja generasi muda itu punya punya proporsi yang sangat besar dan proporsi yang sangat besar ini kan sebenarnya kalau kita bicara di bisnis itu kan sebenarnya berarti generasi muda itu mewakili proporsi market yang cukup signifikan gitu, sekitar seperempat daripada total market yang ada di dunia. Nah, dari situ kan bayangkan aja kalau potensi dari generasi muda untuk set the tone gitu. Ketika generasi muda menginginkan sesuatu yang lebih sustainable, ketika itu collective force-nya sudah terbentuk, itu akan notion ke market pun akan terbentuk ke situ. Pelaku bisnis tidak akan memiliki pilihan lagi kecuali untuk mengikuti market atau mengikuti suara generasi muda. Dan ini juga yang kejadian. Survei mengatakan sekitar 65% dari kategori umur 18 sampai 35%. Kalau mereka ditanya climate change itu perubahan iklim itu sesuatu yang urgent nggak sih? 65% dari umur 18 sampai 35 mengatakan kita sudah di stage emergency. Berarti mereka sudah set the tone bahwa oh ini kita udah emergency ini, kita udah need to pull the plug gitu kan. Terus menariknya lagi kalau pertanyaan itu diulang ke generasi yang punya umur di bawah 18%, itu angkanya lebih tinggi lagi. 69% mengatakan bahwa perubahan iklim itu udah emergensi. Itu anak-anak di umur 18 tahun ke bawah gitu ya. Berarti itu kan opini mereka itu merepresentasikan sesuatu porsi yang sangat besar gitu. Itulah kenapa generasi muda itu sering dilabelkan dengan contohnya critical force atau critical force untuk transisi energi, atau mereka menjadi critical force untuk mendorong perubahan dari transisi energi itu sendiri. Mereka membawa ide yang baru, mereka membawa disrupsi, mereka membawa perspektif yang alhamdulillah mereka udah mengarah ke sustainable gitu ya. Dan di situ mereka juga sering disebut sebagai mereka memiliki power untuk advocate ke change gitu, karena memang proporsi dari yang mereka punya itu sangat besar untuk set the tone yang ada di ranah global gitu. Nah, di sini berarti sebenarnya kita sebagai pemuda by means kita memiliki jumlah yang besar. Jadi ketika kita memang menginginkan sesuatu perubahan gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Dan kita sebagai generasi muda itu adalah orang yang akan melanjutkan estafet dari generasi sebelumnya. Jadi kurang lebih kita yang menentukan our own future gitu, dan ini banyak banget cerita yang fundamentally terbangun dan juga mengeset the tone ke arah sana. Dan kalau di kami di New Energy Nexus kita kan bergerak di bidang akselerasi, inkubasi, dan juga kita mensupport startup ya dalam bentuk komersial ataupun capacity building. Nah, sebenarnya kita melihat bahwa potensi generasi muda itu tidak hanya bisa melakukan andil yang sangat luar biasa gitu. Nah, ini juga yang membuat saya sangat sebenarnya saya juga agak malu ya, karena dari umur saya udah nggak muda lagi, tapi ketika saya bekerja di Nexus, saya melihat banyak sekali contoh founder-founder yang umurnya mungkin jauh lebih muda dari saya, mungkin 8 tahun lebih muda, 5 tahun lebih muda, tapi ide mereka sangat disruptif, dan juga nggak cuma disruptif tapi juga make sense dari segi bisnisnya, dan itu yang membuat kami
di Energi Nexus sangat appreciate dengan founder-founder yang berusia muda, makanya itu kita juga membuat beberapa pipeline untuk membantu mereka mengkonversi dari segi konsep sampai ke bisnis gitu di fase-fase awal. Dan di situ juga banyak kok contoh Mbak Suti dari startup kami, startup yang bergabung di program kami itu dari founder-founder muda. Beberapa contoh namanya seperti Eco Aerator. Eco Aerator ini mereka baru lulus kuliah Mbak Suti, tapi mereka sudah bisa membawa ide inovasi bagaimana mengintegrasikan solar panel ke aerator untuk tambak udang yang tadinya menggunakan diesel. Jadi kan lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian beberapa contoh lain kayak pendulum. Pendulum ini lebih luar biasa juga gitu, karena mereka foundernya juga masih muda, mungkin 3 atau 4 tahun lebih muda daripada saya, tapi mereka udah bisa membuat konsep yang bisa bekerja, ya konsepnya bisa bekerja itu bagaimana mereka bisa mengkonversi uh, tenaga gelombang itu menjadi listrik, dan mereka udah menyelesaikan tes pilot di Madura gitu. Dan ini kan secara lebih kalau kita lihat seperti contoh pendulum gitu ya, ini kita bahkan belum banyak inovasi yang bergerak di konversi gelombang gitu, tapi justru generasi muda seperti foundernya Pendulum, Mas Seno dan juga Mbak Yulia, itu mereka malah sudah memulai duluan gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh kecil yang harapannya bisa menjadi gambaran kepada teman-teman Bincang Energi bahwa generasi muda itu memang memiliki potensi yang ya tergantung dari kita mau bergerak sejauh apa untuk hal ini. Oke, menarik banget penjelasan ataupun juga insight yang diberikan oleh Mas Arif. Luar biasa nih Sobat Bincang Energi semua, ternyata peran pemuda itu sangat luar biasa besarnya untuk mendorong atau memajukan sektor transisi energi itu sendiri. Nah, untuk Sobat Bincang Energi semua, saya ingin mengingatkan kembali apabila Sobat Bincang Energi punya pertanyaan atau bahan yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini, bisa banget langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Nah, saya kembali lagi ke Mas Arif. Kalau misalkan tadi saya sempat menangkap sedikit nih Mas, dari penjelasan yang Mas Arif berikan tadi, bahwa sebenarnya sudah banyak dari generasi milenial ataupun juga remaja dalam rentang usia tertentu yang sebenarnya mereka itu sudah aware, bahkan mereka menurut survei juga mereka sudah mengatakan bahwa kita ini sudah dalam kondisi yang emergency. Berarti kan kalau berdasarkan data-data tersebut sebenarnya masyarakat maupun juga generasi milenial ini sudah aware dan sudah paham sebenarnya bagaimana mereka harus bertindak terutama dalam memaksimalkan potensi energi yang ada. Nah, tadi juga Mas Ari sudah mulai menjelaskan sebenarnya peran pemuda itu luas banget, termasuk juga dalam industri-industri seperti di startup. Tadi Mas Arif juga sempat menyinggung bahwa di New Energy Nexus Indonesia sekarang justru malah diisi oleh generasi-generasi milenial, kayak gitu ya Mas ya? Ya, betul sekali. Nah, peran-peran mereka ini ternyata luas banget nih. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal generasi muda nih atau generasi milenial, Mas Arif, memang kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya startup atau industri startup kayak gitu ya Mas. Karena kayak emang lagi happening banget yang namanya startup gini. Nah, kalau kita melihat nih Mas Arif, fenomena anak muda dan juga startup yang kayaknya enggan banget untuk dipisahkan. Sebenarnya sekuat apa sih potensi atau berpengaruh apa sih industri-industri startup ini dalam mendukung yang namanya potensi transisi energi di Indonesia itu sendiri? Apakah mereka menyediakan wadah atau menjadikan generasi muda sebagai pelopor mereka, atau ada hal lain nih Mas Arif, kira-kira gimana Mas Arif pandangannya? Silakan. Ya, mungkin sedikit disclaimer, ini mungkin pendapat saya pribadi ya, dari pengalaman saya melihat memang peran yang saya rasakan gitu. Maksudnya saya rasakan dalam artian saya melihat perkembangan ataupun dampak positif yang dihasilkan oleh startup-startup yang
kebetulan bergabung di program Energi Nexus itu sendiri. Jadi dari hasil yang dihasilkan oleh beberapa startup gitu, menurut saya memang itu sangat disruptif sekali ya, karena kan salah satu karakteristik dari startup itu adalah flexibility-nya, karena mereka mungkin dari segi ukuran, dari segi size atau ukuran dibandingkan dengan corporate itu kan mereka lebih kecil ya, tapi jangan salah, justru dengan kecilnya mereka dalam tanda kutip, mereka memiliki keluasan yang lebih luas gitu, di mana mereka bisa menghasilkan solusi atau inovatif yang bisa melayani yang tadinya mungkin terlewatkan oleh fungsi-fungsi dari perusahaan besar. Contoh realnya aja mungkin ya, supaya teman-teman di rumah bisa semakin relate. Kita memiliki beberapa startup yang mereka berfokus di bidang energi akses, di mana energi akses ini kan seperti kita tahu, salah satu kendala energi akses adalah kita di Indonesia masih memiliki elektrifikasi mungkin saat ini 99% ya. Nah, walaupun udah mendekati 100%, tapi 1% ini kan merepresentasikan berapa ratus ribu keluarga gitu. Dan sebenarnya kalau kita deep dive lagi, kita lihat lebih detail, beberapa daerah yang sudah terelektrifikasi itu mereka belum terelektrifikasi sebagai dalam waktu 24 jam gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang berasal dari Sumba atau mungkin di area Sulawesi atau di area sekitar di timur gitu ya. Itu mungkin sesuatu yang sangat relate dan juga personal untuk teman-teman. Nah, kita memiliki beberapa startup yang karena mereka luas, jadi dan mereka bisa menghasilkan inovasi yang distributed, yang tadinya mungkin tidak tersentuh oleh big corporation, karena mereka melihat, it's too much untuk kita jump in ke area situ gitu, karena membutuhkan modal yang besar gitu, karena jauh dari lokasi capital mereka, contoh seperti itu. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana startup itu justru bisa benar-benar menjadi solusi untuk hal-hal yang seperti itu, Mbak Suti. Contohnya, kita punya startup yang base-nya itu di Sumba ya, itu namanya Sumba Sustainable Solution. Jadi di situ kondisi landscape di Sumba itu mereka energi aksesnya masih terbatas gitu, dan di mana ketika sore itu mereka bergantung kepada lampu kerosin untuk penerangan di malam hari supaya anak-anak bisa belajar, supaya mungkin ibu-ibu bisa menenun di malam hari dan lain sebagainya. Nah, dengan keberadaan startup seperti Sumba Sustainable Solution, mereka bisa menghasilkan apa yang kita sebut sebagai productive use of clean energy, atau manfaat produktif dari energi terbarukan, di mana mereka mengintegrasikan solusi-solusi seperti solar panel dan dikombin dengan baterai contohnya, dan kemudian itu bisa memberikan penerangan di malam hari sehingga anak-anak di sana bisa belajar, dan juga orang-orang dan juga ibu rumah tangga bisa menenun di malam hari, dan juga masyarakat lokal bisa beraktivitas di malam hari. Nah, di situ juga contohnya adalah salah satu yang cukup konkret dengan kita, atau cukup dekat dengan kita, bahwa terbatasnya akses ke energi ini kan sebenarnya juga menghambat atau melimit produktivitas dari masyarakat lokal. Contohnya beberapa area di Indonesia mereka masih harus mengolah hasil agriculture secara manual gitu. Mungkin kalau saya dari Jawa ya, mungkin ibu-ibu masih ngedeplok gitu kan, masih ngedeplok, terus kemudian daunnya dicabutin satu-satu gitu kan. Itu kan makan waktu yang sangat banyak ya, Mbak Suti ya. Nah, di situ dengan adanya keberadaan startup energi terbarukan, mereka bisa memberikan akses energi terbarukan untuk mempower up atau memberikan energi terhadap alat-alat yang bisa mengolah hal-hal tersebut, sehingga prosesnya lebih efisien. Nah, ini dampaknya cukup luas, Mbak Suti, karena biasanya di area rural atau di area di pedesaan gitu ya, yang biasa ngedeplok itu kan ngedeplok lagi, yang mengolah agrikulturnya itu kan biasanya ibu-ibu ya. Jarang kita lihat ada bapak-bapak yang siang-siang metikin daun singkong atau ngapain gitu. Nah, dengan adanya proses otomasi ini, ibu-ibu yang tadinya waktunya habis untuk kerjain itu, sekarang mereka punya waktu untuk merawat keluarganya, contohnya gitu, menemani anaknya belajar. Itu kan sesuatu yang sangat penting ya untuk development dari anak-anak itu sendiri. Dan mungkin ibu-ibu di sini bisa sangat relate bagaimana proses kita menemani anak itu sangat penting gitu untuk development anak-anak kita. Dan di situ juga ada beberapa, nah kita bicara energi, orang-orang itu suka mikirnya hanya ke listrik gitu.
Sementara transisi energi itu elemennya tidak hanya ke situ gitu. Contoh yang simple dan juga ini sangat relatable di Indonesia itu masih banyak area-area di pedesaan yang mereka menggunakan kayu bakar untuk memasak gitu kan. Dan itu kan apa namanya asapnya itu kan cukup ini ya apa namanya cukup sebenarnya detrimental untuk kesehatan ya karena apa namanya banyak jelaganya segala macam itu terhirup. Nah sebenarnya siapa sih yang terkena imbasnya paling tinggi? Wanita karena mereka yang memasak. Jadi dengan bertransisi energi yang tadinya menggunakan kayu bakar, contohnya diganti dengan gas LPG ataupun mungkin biogas yang lebih ramah lingkungan, itu bisa mengurangi efek-efek minus dari kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan kayu bakar. Jadi elemen-elemen atau dampak positif dari transisi energi itu cukup luas, tidak hanya ke akses ke listrik, tapi juga bisa sangat dekat korelasinya dengan peningkatan kesehatan. Karena ketika kita bicara seperti itu, kita sebenarnya mengurangi juga GSG atau emisi karbon yang dihasilkan oleh yang tadinya mungkin kita menggunakan kayu bakar atau dia menggunakan minyak segala macam. Gitu Mbak Suti. Agak panjang sedikit, maaf. Nggak apa-apa. Menarik banget tadi penjelasan dari yang disampaikan oleh Mas Arief. Saya pengen menggarisbawahi mungkin satu kesimpulan dari penyampaian Mas Arief tadi, yakni efisiensi ya Mas ya. Bagaimana tadi Mas Arief mencontohkan kehidupan sehari-hari yang mungkin relate dengan kita, bagaimana startup itu hadir untuk memudahkan atau memberikan efisiensi kepada misalkan kayak ibu-ibu yang sebelumnya mungkin harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan kegiatannya, namun setelah adanya pengembangan, development, dan juga inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh perusahaan startup, ini bisa memangkas waktu yang ada gitu ya Mas. Luar biasa efisiensi yang dihadirkan dari banyaknya inovasi maupun juga development dari startup itu sendiri. Nah, berarti sejauh ini kita bisa menangkap bahwa untuk mendukung proses atau memajukan transisi energi, kita butuh dukungan nih ya Mas Arief dari banyak sektor, termasuk juga dari manusia, mulai dari pemerintah, swasta, dan juga tadi kita sudah menyebutkan generasi milenial, sampai juga sektor-sektor lain, termasuk juga di dalamnya seperti perusahaan-perusahaan startup yang sekarang sedang berkembang nih ya Mas Arief ya. Iya, betul sekali. Oke, untuk sobat bincang energi semua, sekali lagi saya ingin mengingatkan apabila teman-teman atau sobat bincang energi punya pertanyaan atau bahan diskusi yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, resolusi energi, potensi transisi energi yang ada di Indonesia, atau sekadar pengen tanya, atau mumpung ada Mas Arief nih di sini yang merupakan seorang program manager dari New Energy Nexus Indonesia, atau mau kepoin soal Nexus Indonesia, boleh banget nih malam ini kita sediakan sesi khusus nih untuk teman-teman bisa sharing bersama dengan Mas Arief. Nah, balik lagi nih ke Mas Arief. Kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana sebenarnya kondisi terkini dari potensi transisi energi di Indonesia, lalu kita juga sudah membahas tentang roadmap dari tahun ke tahun sebenarnya kita ini sedang berproses, lalu kita membahas tentang bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda, karena kita adalah orang yang menentukan masa depan kita sendiri. Itu tadi saya kutip dari kalimat dari Mas Arief. Dan juga tadi kita udah sampai gimana sebenarnya peran-peran dari startup itu sendiri bisa membangun efisiensi dari development yang mereka sedang kembangkan. Nah, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin banyak nih Mas Arief tentang mulai dari roadmap sampai juga peran, kalau misalkan kita ngomongin soal dampak nih, kan pasti ada yang namanya sebab, ada yang namanya akibat. Kita juga tahu kalau misalkan dalam melakukan transisi energi, itu pasti sangat diperlukan guna menyelamatkan iklim dunia yang tadi menurut data dari survei remaja itu sudah masuk dalam tahap emergensi. Nah, dampak yang bisa kita rasain nih, Mas Arief, selaku orang-orang yang langsung terlibat, sadar maupun tidak sadar, dalam proses transisi energi ini gimana nih kira-kira?
Ya, oke. Terima kasih Mbak Suti untuk pertanyaannya. Mungkin supaya adil ya, kita nggak cuma ngomongin dampak positif dari transisi energi gitu, tapi mungkin saya juga mau membahas potensially beberapa negatif impact-nya terlebih dahulu atau dampak negatifnya. Nah, ada nggak sih dampak negatif dari transisi energi? Ya, potensially ada dan kita harus meng-acknowledge atau mengakui adanya hal tersebut. Dan sebenarnya memang ketika kita bicara transisi energi, kita tidak hanya bicara soal sesuatu yang mudah ya, semudah membalikkan tangan, tapi di situ pun ada level kompleksiti atau kompleksitas yang perlu kita pertimbangkan. Nah, apa saja potensial negatif impact dari transisi energi itu sendiri? Yang pertama, kalau kita bicara soal beralih dari contoh dari batu bara ke solusi energi yang lainnya seperti solar panel, solar atau yang lainnya, hydro dan lainnya. Nah, itu kan berarti kita bicara untuk area-area yang mereka memiliki regional pendapatan yang tadinya sangat bergantung terhadap batu bara gitu ya. Berarti kan ketika kita bertransisi, otomatis secara logika area-area ini akan memiliki potensi dampak negatif, yaitu kehilangan sumber income mereka karena produk yang tadinya mereka produksi batu bara kemudian mereka jual, nah itu mereka kehilangan hal tersebut. Nah, cuma untuk dampak negatif ini itu sebenarnya akan terencounter atau apa ya namanya, terbayar gitu, terbayar dengan dampak positif dari transisi energi itu sendiri, yaitu di mana ketika kita bicara energi terbarukan itu kita sekarang menjadi saksi hidup bahwa tren harga energi terbarukan itu turun gitu. Jadi jika dilakukan dengan tepat, transisi energi itu contoh ketika Indonesia memiliki bauran energi terbarukan sebesar 43%, itu jumlah pengeluaran untuk sistem energi kita itu akan berkurang sebanyak 5-12%, tergantung dari kondisi ekonomi. Nah, berkurangnya cost ini itu juga akan menjadi suatu keuntungan yang bisa dalam tanda kutip mengcover loss tadi ya, yang dampak negatif tadi. Dan pun kita berbicara soal energi terbarukan, salah satu karakteristik energi terbarukan itu adalah mereka distributed energy solution atau solusi energi yang tidak terpusat gitu. Beda dengan solusi untuk yang energi fosil gitu. Energi fosil itu kan sangat tergantung dari lokasi tambangnya ya. That's why banyak juga kalau kita lihat di sejarah itu banyak perang yang sebenarnya ujung-ujungnya tuh mereka ngerebutin ladang minyak gitu. Itu menjadi suatu political power. Nah, bedanya dengan energi terbarukan ini, karena energi terbarukan mereka tersebar gitu ya di setiap area, mereka memiliki potensi-potensi sendiri gitu. Contoh Indonesia ini sangat diberkati oleh apa namanya, intensitas cahaya matahari yang terus-terusan karena kita di Katulistiwa. Nah, ini kan tersebar ke semua area penjuru ya. Jadi sebenarnya untuk area-area tadi yang tadinya menyenderkan ekonominya kepada batu bara, itu potentially mereka bisa bershifting juga ekonominya kepada sumber energi yang baru. Dan di situ juga mereka bisa membuat atau menghasilkan ekonomi yang baru yang tadinya mungkin tidak dikerjakan karena mereka berfokus kepada batu bara. Contohnya sektor agriculture bisa dibuka, sektor tourism bisa dibuka, sektor perikanan bisa terbuka, tergantung dari potensi daerahnya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif yang menjadi tanda kutip concern, tapi sebetulnya itu potensially bisa diselesaikan dengan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah concern negatif impact yang kedua itu terkait dengan peningkatan unemployment, terutama kita bicara ketika kita shifting dari industri yang contohnya coal gitu ya, ketika itu udah kita tidak gunakan lagi. Nah, ini bagaimana dengan pekerjanya gitu kan, karena berarti kalau industri yang berhenti otomatis kan mereka pasti fire gitu ya, atau udah harus dirilis gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu data menyebutkan bahwa industri batu bara kita punya sekitar 100.000 pekerja yang direct untuk
penghasilkan batu bara gitu. Dan itu kalau untuk indirectnya itu sekitar 1,1 juta. Nah ini mungkin dari proporsi penduduk di Indonesia sendiri pun itu proporsinya sekitar 1,1 dibanding berapa sih sekarang 200 juta ya, berarti nggak sesignifikan itu ya. Nah tapi pun angka 100.000 atau angka 1,1 juta itu masih cukup besar ya, itu kan kita bicara kepala orang gitu kan, itu masih banyak. Nah tapi dengan adanya transisi energi atau beralih ke energi terbarukan itu akan membuka ekonomi baru, yaitu ekonomi yang lebih hijau. Nah, green job ini potentially di 2050 secara global itu akan membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 42 juta. Jadi sebenarnya setiap concern itu bisa dihadapi dengan baik asalkan kita melakukan strategi transisi energi dengan rapih gitu ya, dengan penuh perhitungan. Nah itu untuk dampak negatifnya yang bisa kita tangani. Nah terus di luar itu dampak positif apa aja sih yang akan dihasilkan oleh transisi energi? Tadi kita udah bicara soal cost sistem energi itu akan lebih sedikit sekitar 5-12%. Kemudian terbukanya lapangan pekerjaan di level global itu jumlahnya 42 juta di 2050. Kemudian karena kita bergerak bertransisi ke sesuatu yang lebih ramah lingkungan, itu kita akan mengekat carbon emission kita. Nah, pengekatan carbon emission itu akan sangat erat hubungannya dengan peningkatan kualitas kesehatan. Yang tadinya udara kita banyak banyak emisi karbonnya, dengan beralih ke sesuatu yang lebih sustainable, sesuatu yang lebih hijau, itu berkurang. Jadi kualitas kesehatan kita akan meningkat dan tentunya secara langsung itu akan mengurangi cost pengobatan kita juga. Seperti itu. Mungkin beberapa dampak yang bisa saya jelaskan. Oke, luar biasa banget ya penjelasan dari Mas Arif ini mengenai dampak dari potensi transisi energi yang ada di tadi. Mas Arif menjelaskan mulai dari dampak negatifnya dulu, baru beralih ke positifnya. Ini kayak sebagai tanda untuk kita semua sebagai penggerak-penggerak di bidang energi terbarukan bahwa tiap-tiap aspek itu punya sisi negatif dan sisi positifnya sendiri ya Mas. Berarti kita nggak boleh denial nih tentang dampak negatif maupun juga dampak positif yang ada. Saya sempat mengutip ucapan dari Mas Haris, kalau misalkan dampak denial itu dampak negatif itu bisa kita encounter dengan menerapkan strategi-strategi transisi energi yang rapi. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Ya, dan secara singkat strategi itu disebut sebagai just transition. Jadi transisi yang berkeadilan gitu, Mbak. Oke, just transition. Oke, menarik banget nih. Kita udah banyak banget dapat insight malam ini dari bagaimana sebenarnya dampak dari transisi energi. Bahkan tadi teman-teman dan sobat energi semua, dampak positif yang bisa ditimbulkan dari transisi energi ini adalah munculnya green job gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. Dari teman-teman sendiri juga mungkin ada yang kurang paham atau dengan kurang mengerti dengan green job itu seperti apa. Nanti kita mungkin bisa bahas di segmen selanjutnya ya Mas Arif ya. Ya. Oke, Mas Arif. Dari teman-teman maupun Sobat Bincang Energi juga malam ini, jika memiliki pertanyaan atau bahan untuk didiskusikan bersama dengan Mas Arif, mulai dari ngomongin soal energi maupun juga dari background Mas Arif dari Nexus Indonesia, boleh banget nih teman-teman untuk langsung drop pertanyaannya. Tadi saya sempat baca nih Mas, ada satu pertanyaan dari Mbak Raisa. Jadi pertanyaannya adalah, menurut kakak gimana sih biar renewable dan clean energy bisa bersaing secara harga dengan bahan bakar fosil? Wah, menarik banget nih, kita udah masuk ke sisi comparing dari renewable energy dan juga clean energy. Gimana nih kira-kira Mas Arif pandangannya?
Nah, ini kita bicara soal perbandingan harga gitu. Kita yang pertama yang mau sampaikan itu sebenarnya perbandingan harga itu tidak adil ya. Ini bukan karena saya mendukung energi terbarukan, tapi emang itu nyata adanya gitu. Karena untuk energi fosil itu sendiri itu masih disubsidi ya, dimanapun kita berada. Di US energi fosil disubsidi. Jadi secara global energi fosil masih disubsidi, di Indonesia pun juga sama gitu ya. Ada subsidi untuk bensin premium and so on gitu. Nah, jadi sebenarnya perbandingan harga itu apa namanya teorinya adalah saat ini energi fosil menang karena menerima subsidi gitu. Beda ceritanya kalau subsidinya itu dicabut, nah itu mungkin energi terbarukan akan memiliki advantage yang lebih besar in terms of cost itu sendiri. Dan sebenarnya bicara soal itu pun di IEA atau International Energy Agency mereka sudah menyatakan bahwa energi surya itu merupakan the cheapest form of energy in the whole world. Jadi mereka sudah menyatakan bahwa energi surya itu merupakan bentuk energi yang paling murah di dunia gitu. Dan itu adalah sebenarnya kondisi yang kita sudah ada gitu. Nah, bagaimana untuk mempercepat hal itu lebih lanjut? Nah, itu sangat tergantung dari insentif yang atau apa namanya dorongan di awal yang diberikan gitu. Nah, di sini sendiri maksud saya adalah bentuk insentif ini adalah bentuk dukungan contohnya policy untuk mengarahkan bagaimana development dari energi terbarukan itu bisa mendapatkan injeksi dana. Nah, injeksi dana ini mungkin bisa dikumpulkan dari berbagai macam sumber ya. Apakah bisa dalam bentuk investment mungkin dari anggaran negara ataupun apa namanya investment dari segi private ataupun dengan mengaplikasikan seperti carbon tax yang nantinya itu akan dilarikan ke development energi terbarukan. Nah, itu juga sebenarnya notion yang ada dalam roadmap yang kita punya saat ini. Jadi saya lupa filenya di mana, tapi intinya ada 3 sumber pendanaan untuk bagaimana Indonesia itu bisa ngeboost atau meningkatkan apa namanya development dari energi terbarukan dari APBN, investasi dari private atau ya dari private, yang kemudian yang ketiga adalah alokasi carbon tax untuk mendukung development dari energi terbarukan itu sendiri. Nah, kenapa hal itu penting? Karena di awal-awal itu ada konsep yang disebut economies of scale ya. Jadi di awal-awal development itu memang itu adalah masa krusial untuk diperlukan adanya boost dukungan dana untuk development, research dan juga apa namanya manufacture di awal-awal. Dimana kalau fase itu sudah terlewat, yang disebut sebagai economies of scale itu akan terjadi di mana dengan semakin banyak diproduksi, semakin banyak KWH yang dihasilkan, itu harganya akan turun gitu. Dan itu adalah merupakan hal yang terjadi dalam bisnis gitu, Mbak. Oke, menarik banget ternyata kalau misalkan kita udah ngomongin soal perbandingan dari renewable energy dan juga clean energy tadi dalam sisi perbandingan harga nih ya Mas, bahwa ternyata untuk saking berkomitmennya pemerintah ini mereka punya banyak cara termasuk juga cara-cara untuk nge-boosting bagaimana transisi energi atau juga renewable energy itu bisa terus terutama di Indonesia ini. Nah, itu tadi pertanyaan yang mungkin datang dari Sobat Bincang Energi semua. Udah gak kerasa nih Mas, kita ternyata udah 1 jam ngobrolin banyak hal soal tema kita malam ini, yakni resolusi energi, potensi transisi energi di Indonesia. Kalau dari Mas Arif sendiri, gimana sih sebenarnya Mas? Mungkin ada closing statement dari Mas Arif terkhusus untuk Sobat Bincang Energi semua yang mungkin kebanyakan datang dari generasi muda, tentang gimana sih sebenarnya kita harus memaksimalkan potensi transisi energi yang ada, mengingat waktu berjalan nih ya Mas, kan nggak pernah terasa nih kalau misalkan kita tahu-tahu udah berumur sekian, udah di tahun sekian, sedangkan kita nggak mau yang namanya transisi energi kita tuh tetap jalan di tempat. Yang seperti Mas. Iya, mungkin untuk mengawali ya, apa namanya, kalau dari saya sendiri, saya merasa bahwa kita mungkin berada di momen yang mungkin bisa men-set tone-nya itu ke depan kita seperti apa gitu. Akan banyak hal-hal yang
potensialnya bisa terjadi di tahun ini. Salah satunya di Indonesia itu akan ada forum G20 itu. Dari G20 itu salah satu topik yang akan dibicarakan adalah transisi energi, dan di G20 sendiri itu ada perpanjangannya seperti B20, Business 20, ataupun uh, Y20 atau Youth 20, di mana di situ adalah forum-forum. Kalau untuk G20 itu adalah forum-forum yang mengumpulkan pemuda untuk bisa berkolaborasi, kemudian saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Dari situ untuk transisi energi ini saat ini memang menjadi pembicaraan, menjadi banyak orang yang perhatiannya akan terpusat di situ gitu. Dan untuk apa namanya, untuk pemerintah kita sudah ada peta jalan transisi energi yang kalau dilihat itu cukup ambisius ya. Di 2025 energi terbarukan 23%, akhir 2030 42%, dan kemudian 2035 itu 57%, udah lebih dari setengahnya. Dan 2060 kita berharap kita bisa mencapai net zero atau energi terbarukan ini itu udah bisa 100%. Nah, di sini mungkin pertanyaan untuk teman-teman, bagaimana sih saya sebagai individual itu bisa berkontribusi gitu ya, karena saya melihat ini sangat bagus sekali, seperti Bincang Energi itu sudah memfasilitasi hal yang seperti ini, dan ini kan pastinya orang yang teman-teman yang berkumpul di malam ini kan memiliki ketertarikan di bidang transisi energi ya, dan di situ berarti kan sudah memiliki niat yang bagus untuk berkontribusi ke arah sana. Nah, pertanyaannya gimana sih cara saya untuk bisa actually berkontribusi dalam hal ini? Nah, banyak sekali sekarang ini banyak sekali kesempatan yang terbuka lebar. Jadi seperti di Bincang Energi itu juga banyak acara-acara, kemudian juga di kami kita juga mengadakan hal yang sama. Mbak Suti, mungkin kita bisa berkolaborasi ya next time di acara Nexus. Kemudian kita juga membuka program-program untuk mendukung startup gitu ya, tidak hanya generasi muda tapi anyone di atas umur 18 tahun yang memiliki ide inovasi di bidang energi terbarukan, climate change innovation, itu akan kita dukung. Dukungannya dalam bentuk apa? Dukungannya dalam bentuk capacity building. Kita akan menemani jurni teman-teman dari membentuk konsep hingga ke bisnis, dan itu bisa menghasilkan revenue. Nah, di ini mungkin saya juga izin untuk announce sedikit, Mbak Suti. Kita saat ini mengadakan yang kita sebut sebagai Rispark. Rispark ini kita melihat sebagai Clean Energy Festival gitu, dan kita juga mengundang teman-teman semua untuk berpartisipasi, dan juga teman-teman di Bincang Energi untuk berkolaborasi ya. Nanti acaranya akan diadakan di bulan Juni. Nah, di Rispark itu ada banyak, jadi kita akan memberikan semuanya ada gitu. Dari kompetisi ada hackathon, hadiahnya 100 juta untuk teman-teman yang memiliki ide. Itu bisa digunakan untuk modal untuk mengembangkan teman-teman. Terus kemudian ada investment speed dating untuk teman-teman yang udah bergerak di bidang startup tapi bingung gimana cara dapat investasi. Kita adakan investment speed dating. Nggak tanggung-tanggung, satu ruangan akan ada 10-15 investor yang teman-teman akan langsung pitching di satu tempat. Kemudian juga ada exhibition, itu ada festival. Di situ untuk teman-teman yang punya produk bisa di showcase. Nanti ada lokasinya akan ada di Jakarta, dan kita adakan di bulan Juni, dan juga ada workshop, yaitu seminar-seminar tematik. Kita akan bicara energi transisi, kita akan bicara soal gender di bidang energi terbarukan, kita akan bicara soal bagaimana clean energy itu bisa memberikan kontribusi dan lain sebagainya. Dan ini kembali kami ingin mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi. Gimana caranya? Kepoin Instagram kita, kepoin website kita di Rispark. Nanti akan ada penjelasan lebih detail. Dan sekali lagi Mbak Suti, kita juga mengundang Bincang Energi ya untuk bergabung bersama kita. Oke, Mas Arif, makasih banget untuk ajakan berkolaborasinya. Nah, Sobat Bincang Energi semua, dari closing statement Mas Arif tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa peran-peran kita sebagai pemuda itu luar biasa banyak banget yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita develop, dan juga ada media-media yang banyak yang siap mewadahi rekan-rekan semua, Sobat Bincang Energi semua, untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang teman-teman punya, mulai dari bergabung ke Bincang Energi salah satunya, maupun juga bergabung ke Nexus, maupun mengikuti program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah Nexus lakukan. Tadi Mas Arif juga sempat menyinggung bahwa akan ada banyak kegiatan yang dilakukan di bulan Juni ya Mas ya. Ya, betul. Mulai dari nanti akan ada wadah-wadah yang siap untuk mewadahi teman-teman untuk menuangkan idenya
dan juga akan langsung dihadirkan bersama dengan investor nih. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih kebingungan bagaimana memulai usaha startup tapi bingung mencari investasi atau mencari investor, boleh banget nih langsung nanti Japri, Mas Arif, atau langsung hubungi New Energy Nexus Indonesia. Nah, Sobat Bincang Energi semua, dengan closing statement yang disampaikan oleh Mas Arif tadi, berakhir pula segmen Bincang Energi Muda atau BEM edisi ke-15 malam ini yang membahas tentang resolusi energi, potensi transisi energi di Indonesia. Pada segmen kali ini, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Arif Utomo selaku Program Manager dari New Energy Nexus Indonesia dan juga New Energy Nexus Indonesia yang telah bersedia sharing-sharing nih kepada Sobat Bincang Energi semua malam ini. Luar biasa banget antusiasnya ya Mas ya malam ini ya. Ya, terima kasih juga Mbak Suti dan juga rekan-rekan Bincang Energi sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi, dan juga terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Oke, Mas. Mungkin Sobat Bincang Energi yang masih punya pertanyaan atau yang masih ingin kepo-kepo lebih lanjut gimana sih sebenarnya transisi energi yang ada di Indonesia, atau pengen kepo lebih lanjut soal New Energy Nexus Indonesia, boleh langsung kepoin akun mereka. Oke, Sobat Bincang Energi semua, saya sebagai host malam ini memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyampaian dari awal hingga akhir ini. Saya dan Mas Arif pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dari Sobat Bincang Energi semua. Nantikan terus perkembangan terbaru dan informasi menarik lainnya seputar energi terbarukan hanya di akun Instagram Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan.